Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Pada saat ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya iman kami terus percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dalam iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacakannya. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus hendaklah ia datang, dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu suku di Indonesia ini yang semuanya raja, tidak ada satupun budak, yaitu suku Batak. Semuanya raja. Raja Sianturi, Raja Opus Sungguh, Raja dan lain semuanya. Semua marga menjadi seorang raja. Nah, tapi ketika kekristenan masuk di tengah-tengah kehidupan orang Batak, orang Batak itu sangat sulit mau menjadikan Tuhan sebagai raja. Kenapa kami katakan orang Batak sangat sulit mau menjadikan Tuhan sebagai raja? Karena kami bukan mau menghakimi. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita orang Batak, walaupun dia ibaratnya sudah menjadi orang yang percaya, tapi tidak jarang kita melihat orang Batak itu secara khusus masih menyembah kepada berhala, masih menduakan Tuhan. Padahal ketika kita katakan Tuhan itu sebagai raja, maka kita harus turut, kita harus tunduk
dengan apa yang dikatakan, yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan katakan tidak ada boleh Allah lain di hadapanmu, maka kita akan menjadikan Tuhan sebagai Raja. Bukan lagi nenek moyang kita, bukan lagi yang lain dan lain sebagainya. Kalau kami salah, boleh kita berdiskusi di dalam komen-komen. Nanti akan kami membalasnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam keberimanan orang Kristen yang terjadi sekarang ini, sangat-sangat banyak kami mendengarkan maunya orang yang jahat itu, orang yang melakukan penyembahan berhala, orang yang pencuri, pemabuk, pemerkosa, koruptor dan sebagainya, pokoknya yang notabene-nya orang jahat, tidak jarang kita katakan maunya cepat mati, maunya mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur maunya panjang umur dan lain sebagainya. Nah, tapi lihat kebenaran firman ini, ternyata Tuhan juga tidak pernah berkompromi dengan orang-orang jahat. Tuhan katakan dalam firman ini bahwa orang jahat itu nantinya akan dihukum. Tapi mari kita coba kita pahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini, bagaimana Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan bahwa Tuhan itu nantinya akan membalaskan segala perbuatan setiap orang. Orang yang baik, orang yang benar, orang yang kudus tentu akan mendapatkan sukacita. Tapi orang yang jahat, orang yang tidak benar, kalau dikatakan dalam ayat yang ke-15, anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh. Istilah-istilah orang jahat. Anjing-anjing ini adalah orang-orang yang tidak percaya akan keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Maka setiap orang yang tidak percaya akan keselamatan atau tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Juru Selamat, maka kedatangan Tuhan itu akan memberikan hukuman kepada mereka. Dikatakan Bapak Ibu, anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu sebagai jemaat. Akulah tunas Daud. Nah, apa yang mau dikatakan oleh firman ini kepada kita? Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah tunas Daud yang diberitakan dalam kitab Perjanjian Lama. Dan dia akan datang nantinya. Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega bukan yang pertama diciptakan, tapi dia adalah pencipta. Dan yang diciptakan oleh Tuhan ini akan diarahkan nantinya kepada Omega itu sendiri, kepada Tuhan. Maka setiap ciptaan ini akan dibawa kembali kepada Tuhan, kepada Omega itu sendiri. Tuhan adalah Alfa, yang ada yang terdahulu, dan dia adalah Omega, yang ada yang terakhir. Jadi di dalam dia ada kuasa. Jadi dalam firman ini, ketika dikatakan tema kepada kita Tuhan adalah Raja, maka kerajaan yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Tuhan adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang benar-benar menguasai semuanya. Tidak hanya satu kerajaan, satu negara yang dikuasai oleh Tuhan, tapi yang dikuasai oleh Tuhan Sang Raja itu adalah bumi dan segala isinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman ini ada dua hal sebenarnya yang mau ditekankan. Yang pertama, yaitu bahwa orang yang percaya, mereka akan mendapatkan pohon kehidupan, atau mereka akan menjadi orang yang berbahagia. Dalam ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi kalau kita katakan kita adalah orang percaya, maka kita orang yang berbahagia. Dan yang kedua, orang yang tidak percaya, ketika Tuhan datang,
Orang yang tidak mau menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupannya, kedatangan Tuhan akan membuat malapetaka kepadanya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya firman ini sangat keras dan tegas. Yohanes katakan dalam ayat ke-18 bahwa tidak boleh ada ditambahin dan dikurangi. Apa yang tidak boleh ditambahin? Dan apa yang tidak boleh dikurangi? Yang tidak boleh ditambahin dan dikurangi yaitu bahwa kebenaran itu tidak boleh kita katakan ada dari tempat yang lain. Atau kita katakan bahwa keselamatan itu tidak dimiliki oleh Yesus Kristus. Maka apa yang sudah ditetapkan oleh Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada keselamatan yang lain. Maka tidak boleh kita katakan kalau berbuat baik, kan itu yang terjadi sekarang. Kalau kita berbuat baik, kita diselamatkan. Kalau kita ini tidak boleh. Selama kita tidak hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka jangan tambah-tambahin. Kebenaran itu mutlak. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya Dia yang memiliki. Surga itu hanya Dia yang punya. Bukan Allah yang lain. Bukan pengetahuan yang lain, tapi Kristus. Jadi jangan kita tambah-tambahin dengan segala pengetahuan yang ada. Jangan kita kurang-kurangi dengan akal-akalan. Kan banyak sekarang itu kan sekarang. Nggak perlu pergi ke gereja, yang jelas berikan persembahan, perpuluhan dan sebagainya akan selamat. Tidak demikian dalam iman kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, apa yang harus kita imani dari kebenaran firman ini? Yang pertama, ketika kita katakan bahwa Tuhan adalah Raja di dalam kehidupan kita, maka imani Dia sepenuhnya di dalam kehidupanmu. Biarkan Dia mengendalikan kehidupanmu. Apapun sukumu. Kalau orang Batak seperti kita, seperti saya sendiri, Raja Sianturi, ada raja yang lebih besar daripada Raja Sianturi, yaitu Tuhan. Kalau raja apapun kita, ada raja yang lebih besar yang harus kita akui. Yang punya kuasa atas kehidupan kita, yaitu Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan itu yang merajai setiap kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita imani dalam firman ini? Ketika kita katakan Tuhan adalah Raja, yang harus kita imani ketika kita katakan Tuhan adalah Raja, berarti di dalam kehidupan kita harus ada iman yang benar. Kedatangan Tuhan itu memberikan sukacita bagi kita. Kan banyak sekarang dikatakan dia orang beriman kepada Tuhan, tapi dia tidak benar-benar percaya akan kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita katakan Tuhan adalah Raja, pasti dia datang. Karena ada kepastian dia datang, berarti jangan kita coba-coba lagi untuk berbuat yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan kita menjadi anjing-anjing atau menjadi tukang-tukang sihir atau orang-orang pembunuh dan sebagainya. Sekarang ini banyak kan para peramal, tukang sihir dan sebagainya, percaya kepada sihir-sihir. Maka ketika kita katakan Tuhan sebagai Raja, dia kita percaya bukan kuasa-kuasa yang lain Bapak Ibu. Bukan sihir, bukan mantra, bukan lain sebagainya. Bagi orang yang percaya tidak ada yang namanya sihir, tidak ada yang namanya mantra. Yang ada adalah Tuhan sebagai juru selamat. Yang terakhir Bapak Ibu, saya punya cerita. Ada sebuah perlombaan 17 Agustus dilaksanakan seperti biasanya di negara kita ini. Maka ada perlombaan panjat tebing. Ada 3 kelompok yang mengikutinya. Ini kelompok ini semuanya diperbolehkan. Ada dari kelompok yang disabilitas, yaitu orang-orang buta. Ada kelompok disabilitas, yaitu orang-orang yang tidak bisa mendengar. Ada orang yang benar-benar sehat, bukan disabilitas, melihat dan mendengar. Nah, ketika pertandingan dimulai, semuanya orang langsung berpikir bahwa kelompok orang yang sehat inilah yang akan menang. Nah, tapi berjalanlah waktu. Ketika semuanya berlomba untuk memanjat dan memberikan yang terbaik, kelompok yang pertama dari
kelompok disabilitas yang tidak melihat, karena mereka tidak melihat panjatan itu, maka mereka tereliminasi pertama. Nah, orang-orang yang sehat, mereka terus memanjat, mereka terus melakukan yang terbaik dalam panjatan itu. Tapi akhirnya mereka kelelahan, sampai akhirnya menyerah. Dan yang ketiga, kelompok yang menang adalah kelompok yang tidak mendengar. Nah, kenapa bisa mereka menang? Karena orang yang bersorak itu, bahkan orang-orang yang berusaha mematahkan semangat mereka, tidak mereka dengar. Mereka hanya fokus memanjat terus dengan segala dayanya, dan mereka berhasil. Nah, ini merupakan gambaran kehidupan kita zaman sekarang, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita katakan kita menjadi orang yang cacat, yang tidak bisa melihat kebenaran Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang gagal, seperti kelompok yang pertama. Dan terkadang kita juga merasa orang yang paling sempurna, yang hebat. Akhirnya karena kehebatan dan kesempurnaan kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Raja. Akhirnya kita gagal juga untuk hal itu. Tapi kita harus menjadi seperti orang yang tidak mendengar. Banyak hujatan, banyak yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak Raja dan lain sebagainya. Kita tidak perlu dengar itu. Kita fokus kepada tujuan kita, bahwa Tuhan itu adalah Raja. Maka siapa yang fokus seperti orang yang tidak mendengar tadi, yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk, dia akhirnya menjadi yang pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam firman ini kita mau diajak, kita mau menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kita fokus untuk hal itu. Kita percaya bersama dengan Yesus kita akan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami hidup sesuai dengan firman-Mu dan Engkau menjadi Raja atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.